Kebahagiaan merupakan suatu konsep yang tidak lepas dari kehidupan. Kebahagiaan juga merupakan konsep abadi yang akan selalu kekinian. Artinya, konsep kebahagiaan tidak akan pernah habis untuk dibicarakan dan akan selalu hangat dan selalu diperbincangkan. Mulai dari a priori lampau, a priori sekarang, dan a priori yang akan datang. Jika diistilahkan secara realistis, juga selalu diperbincangkan orang zaman dahulu, orang zaman sekarang, dan orang di masa yang akan datang. Akan sama dalam hal yang namanya menginginkan kebahagiaan, dan itu akan selalu diperbincangkan. Bahagia artinya beruntung atau perasaan senang, tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Adapun kebahagiaan, jika secara analisa oleh logika kita, yaitu kesenangan dan ketentraman hidup yang mendalam, yaitu lahir dan batin. Keberuntungan, kemujuran yang bersifat lahir dan batin. Juga harus ada penyesuaian dalam persepsi, anggapan, dan tindakan yang harus dilakukan oleh manusia. Selain kata bahagia yang juga dipahami sebagai beruntung, dalam konsep kebahagiaan tidak lepas dari perasaan dan keadaan tentram lahir maupun batin, tanpa ada perasaan gelisah sedikit pun, lepas dari masalah, tidak mempunyai beban, dan lain sebagainya. Adapun masalah yang diperbincangkan, yang harus kita pertanyakan, kebahagiaan itu bersifat materi atau hanya bersifat batin? Jadi mengarah kepada hati. Kalau misalkan kebahagiaan itu bersifat materi, ya artinya kebahagiaan tertinggi itu bisa diraih di dunia. Atau kebahagiaan itu terkait dengan kebahagiaan jiwa. Bagaimana kebahagiaan jiwa? Ya, kita mencari sesuatu hal ketenangan hanya dengan yang hakiki. Artinya kebahagiaan tertinggi itu hanya bisa diraih di akhirat. Kemudian ada juga yang menggabungkan keduanya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan itu juga juga bisa diprioritaskan bagian tujuan hidup yang paling tertinggi, dan keduanya bisa diraih. Adapun begitu banyak pandangan dan pendapat mengenai kebahagiaan. Misalkan dari filsuf Yunani, Sokrates, ia mengatakan budi ialah tahu. Jadi perilaku dan tindakan-tindakan yang berangkat dengan sendirinya. Orang yang berpengetahuan dengan sendirinya, yaitu akan menanam konsep-konsep berbudi baik atau jalan menuju kebaikan. Apa itu menuju jalan kebaikan? Jalan sebaik-baiknya untuk mencapai kesenangan hidup.
Tujuan etik baginya adalah untuk mencapai kebahagiaan atau kesenangan hidup. Namun Sokrates tak pernah mempersoalkan apa itu kebahagiaan atau kesenangan hidup. Sehingga murid-muridnya memberikan pendapat mereka sendiri-sendiri. Misalkan salah satu contoh muridnya Sokrates yaitu Plato. Ia berpendapat bahwa kebahagiaan tertinggi itu tidak mungkin diperoleh di dunia. Kebahagiaan tertinggi itu baru bisa diperoleh ketika jiwa sudah berpisah dengan jasad. Jadi ketika seorang sudah meninggal, baru kebahagiaan itu akan bisa kita dapatkan. Plato juga berpandangan bahwa kebahagiaan tertinggi itu hanya terletak pada jiwa dan menekankan kebahagiaan bukan terletak pada jasad. Sehingga kalau jasad dan jiwa masih melekat pada tubuh yang kotor dan berbagai kepentingannya serta menyatu dengan berbagai kepentingan jasad, berarti jiwa belum benar-benar bahagia. Jadi dalam konsepsi duniawi ini hanya sebentar, dan ketenangan itu, kebahagiaan itu sulit untuk didapatkan karena dengan beraneka ragam permasalahan kehidupan, selisih pendapat dan lain sebagainya. Nah, itu anggapan dari Plato. Dan bagi Plato, kebahagiaan yang benar-benar baru bisa dirasakan itu ya di akhirat nanti. Sedangkan muridnya Plato, Aristoteles, membantah atau berbeda pandangan dengan Plato. Memiliki pandangan yang berlawanan memang sudah hukum alam, dan hal itu pasti dimiliki oleh setiap manusia. Menurut Aristoteles, hidup yang baik dapat dikatakan dengan satu kata, yaitu kebahagiaan. Sedangkan kebahagiaan adalah kebaikan intrinsik dan merupakan tujuan dalam diri kita masing-masing. Jika ditegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Aristoteles tersebut, kebahagiaan itu merupakan hidup yang integrasi dan memuaskan. Jadi kepuasan-kepuasan yang sifatnya realistis. Dan dalam konsep ini Aristoteles ya sangat menentang dan berbeda jauh pendapatnya dengan Plato. Selanjutnya Plato juga berpendapat bahwa kebahagiaan atau kesejahteraan dapat diperoleh manusia di dunia dengan seutuhnya jika manusia berupaya keras untuk mengusahakannya. Dalam hal ini perjuangan sangat dibutuhkan. Kebahagiaan itu tidak akan datang dengan sendirinya tanpa ada tindakan perjuangan pengorbanan dari manusia itu. Dan kebahagiaan apa yang kita cari demi dirinya sendiri. Dengan demikian menurut konsepsi kebahagiaan menurut filsuf barat ya, kebahagiaan itu tertinggi bisa dicapai di dunia maupun di akhirat. Walaupun Plato mengatakan kebahagiaan yang sebenarnya adalah terletak pada jiwa ketika jiwa lepas dari jasad, sedangkan Aristoteles berpendapat bahwa kebahagiaan itu sifatnya duniawi, terletak apa yang kita lakukan dan kepuasan yang ada di duniawi. Lantas apa yang harus kita lakukan?
Ya, kebahagiaan sederhana. Kita cukup melakukan sesuatu hal yang positif, meninggalkan pikiran-pikiran yang negatif, jalani hidup dengan santai, tenang, hadapi masalah dengan tenang. Selama kita hidup, ketika kita menganggap apa yang kita jalani suatu masalah, maka kebahagiaan tidak akan pernah kita dapatkan. Ketika kita menjalani hidup dengan sederhana, santai, menanggapi sesuatu hal dengan ikhlas, maka di dunia pun kita akan mendapatkan kebahagiaan, sedangkan di akhirat kita juga mendapatkan kebahagiaan.